Tutorial cara memasang pisau mesin obras kecil ya, benang 3 yang baik dan benar. Terkadang saya mendapat pertanyaan dari teman-teman ini, para netizen atau para subscriber. Saya sudah pasang pisau obras baru tapi kok nggak motong. Nah, ini biasanya mesin obras itu yang tidak memotong pisaunya atau tidak berfungsi, itu tidak selalu dia karena pisaunya tumpul ya. Terkadang konstruksinya ada yang berubah. Ketika dipasang dia tidak pas atau tidak simetris sehingga hasilnya tidak maksimal, bahkan tidak bisa memotong. Kadang bisa potong juga hasilnya sedikit tapi tidak motong sempurna. Nah, ini teman-teman yang sedang mencari tutorial ini tepat sekali Anda berada di sini. Yang pertama tentunya teman-teman buka pisau yang bawahnya ya. Pisau yang bawahnya dibuka itu di atas juga ada pisau atas dan pisau bawah. Pisau atasnya digeser aja ke kanan. Nah, seperti ini diganjel. Ini maksudnya supaya apa? Maksudnya supaya dia punya pisau yang di bawah ini tidak terganggu ya ketika akan dibuka atau akan dipasang ya. Nah, setelah digeser ke kanan, yang pisau atas pisau bawahnya kita masukin aja dari bawah seperti ini. Dorong ke atas. Nanti ukurannya jangan terlalu, nah ini contohnya ini jangan melebihi plat ini ya. Jangan di bawah plat, jangan di atas plat, harus pas di permukaan platnya supaya tadi tidak terganggu. Setelah terpasang, kita kencangnya di situ ada baut ya, baut dia ada semacam penampang besi kecil itu untuk supaya si pisaunya diam. Oke. Setelah kita yakinkan sudah kencang, kemudian kita pasang pisau yang bagian atas ya. Nah, bagian atas itu seperti ini. Nah, itu ada baut. Bukanya gampang saja. Bautnya ini kita kendorin ya. Ada murnya, kita kendorin sedikit. Nah, kita buka. Bautnya juga kita kendorin nih. Menggunakan obeng mince. Setelah kendor sedikit ya, jangan banyak-banyak, sedikit aja, dia udah kendor tuh. Tinggal ditarik aja tuh di atasnya seperti ini. Cabut. Nah, dia gampang kok nyabutnya, nggak sulit. Nah, itu yang sudah bekas, ini sudah tumpul, ini udah lama, itu udah bertahun-tahun katanya, udah hampir 6 tahun katanya nggak pernah diganti. Ini kita bersihkan dulu kotor-kotorannya, bekas-bekas benang ataupun sisa bahan ya, supaya steril dari sampah, supaya terlihat jelas. Kemudian kita pasangnya juga sangat mudah. Kita tinggal yang tadinya kita taruh aja tempat yang tadi yang kita cabut seperti itu. Kemudian kita kencangin dulu sedikit. Usahakan dia nanti ketika turun atau naik dia terlalu turun, tidak terlalu naik juga ya. Yang penting si bahan bisa lewat sini. Nah, ini ada sisa segitu, sekitar ya setengah senti mungkin lah ya, kira-kira seperti itulah. Kalau sudah seperti ini, kita kencangin bautnya. Kemudian kita tes potong. Pastikan bautnya kencang ya. Jangan sampai goyang pisaunya. Kalau dia kendor nanti lepas, bahaya juga dia.
Jika dia kencang, kemudian kita tes dengan menggunakan benang aja dulu. Cara ngetesnya gampang kok. Ambil benang 2 helai. Benang 2 helai kita arahkan ke bawah pisau. Di penjepit pisau kita putar dia punya, kalau sudah pas itu kita putar ya, kita masukkan ke bawah sepatu yang terjepit oleh sepatu di bawah. Kita putar putarannya handwellnya ini, nanti kita putar, coba lihat motong apa tidak. Nah, ini sudah terpotong tapi sepertinya belum. Nah, ini tidak sempurna teman-teman, ini nggak motong, dia tuh masih ada ya. Artinya apa? Artinya dia ada masalah di bagian dudukan pisaunya. Karena mungkin mesin, ya sebenarnya mau mesin lama atau baru kadang-kadang suka ada yang mengganjal di situ. Apakah ada kotoran ataupun ada misalkan miring gitu ya. Usahakan yang pisau bawahnya ini lurus ya, tegak lurus dia, jangan sampai miring. Kita buka dulu sepatunya nanti deh. Sepatunya kita buka supaya pandangan kita luas. Jadi kalau teman-teman nemuin yang seperti ini ya, kita buka dulu sepatunya biar kita bisa melihatnya dengan jelas itu loh. Gimana sih dia bentuknya, apakah miring atau lurus. Nah, ini kelihatannya kalau sekilas sepertinya nggak ada masalah, lempeng-lempeng aja, tapi setelah dibuka baru terlihat jelas ini. Jadi masih ada longgar, masih ada celah gitu. Jadi si benang itu hanya terjepit aja, tidak memotong. Ini kalau saya perhatikan pisau yang bawah ini nggak lurus ke kiri, dia posisinya miring ke kiri. Jadi dengan atas jadi masih ada celah gitu. Kalau teman-teman tidak jelas melihatnya, pokoknya ini harusnya lurus dia tuh. Nah, ini dia miring ke yang bagian depannya posisi kiri. Nah, ini seperti ini. Nah ini seperti kiri dan seperti itu. Jadi lurusin, lurusin seperti ini ya. Ingat, lurus. Untuk lempeng gimana? Kalau dia masih utuh, dia punya dudukannya, kita hanya benarkan aja. Mungkin ada kotoran. Atau kalau memang sudah berubah, kita bisa kasih ganjal di sini ya. Di bagian depan tuh ganjal pakai biasanya kita ganjal pakai ujung jarum ya, jarum bekas kita patahin. Jarum yang orang pakai, tapi kita pastikan dulu kira-kira miringnya tuh karena apa gitu. Ini kita lagi proses menggeser yang atasnya ke kanan ya, biar dia bisa terbuka. Nah, ini miring rupanya, Mister. Ini kita buka, coba ada. Kita buka ulang, kita pasang ulang, kita tata ulang supaya dia benar-benar lurus, tegak lurus. Tuh teman-teman bisa perhatikan, kalau dia didudukin itu lurus sudah berarti nggak perlu ada tambahan lagi. Kalau dia miring, dia ya mesti diganjel. Bagaimana caranya supaya dia lurus? Nah, seperti saya bilang tadi, bisa diganjal sama jarum, bisa pakai benang ataupun ke kertas ya, supaya dia lurus. Ini kalau saya lihat ini hanya karena terganjal kotoran sehingga dia miring. Bersihkan di bagian sini dari sisa kotoran, sisa benang.
supaya dia, nah ini contoh, misalkan kita mau pasang jarum, kita kasih jarum sedikit aja, tapi ini kalau saya lihat nggak perlu jarum, nggak perlu ada alat tambahan ya, karena ini hanya miring karena kotor aja ini. Terus setelah itu kita bersihin pakai kuas, kemudian kita kencangin bautnya. Nah kalau sudah dikencangin bautnya dia lurus, ya sudah, nggak perlu pakai tambahan lagi. Sekarang kita tidak menyadari walaupun itu mesin baru atau lama, dia miring atau tidak kita tidak tahu. Makanya seperti ini caranya, buka sepatunya biar pandangan kita luas lihatnya. Tapi umumnya rata-rata bagus ya, artinya lurus. Ini teman-teman, saya sedang mencoba diganjal pakai jarum bawahnya, apa butuh apa tidak jarumnya. Ternyata setelah diperhatikan ini sepertinya tidak perlu pakai tambahan jarum ya. Jadi kita hanya meluruskan sedikit aja. Saya hanya coba pakai jarum supaya dia arahnya lurus ataupun arahnya ke kanan. Tadi kan ke kiri. Kalau bisa arah ke kanan lebih bagus itu. Kalau dia bengkok ke kanan lebih bagus, tapi sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti macet. Kalau memang tidak perlu pakai tambahan, tidak perlu, nggak usah. Karena kalau di rekayasa miring ke kanan juga nanti akhirnya cepat tumpul si pisaunya itu. Kalau sudah pas, kita kencangin lagi dia punya baut. Ini kalau dilihat dari pandangan mata saya sudah sangat lurus ya. Kita tinggal kencangin aja bautnya, jangan sampai kendor. Nah, kita cabut tadi yang ganjal tadi yang di atas ya, ganjal buat pisau atas. Itu ada pernya kan yang pisau atas, nah tinggal digeser-geser aja itu. Jangan sampai terlalu turun, jangan sampai terlalu naik, jadi pas pisaunya. Seperti bayangkanlah seperti gunting bagaimana lah ya, yang penting masuk bahan lah. Ini kita tes pakai benang 2 helai, kita coba hasilnya bagaimana. Nah ini sudah putus, artinya dia sudah sempurna. Oke, kalau sudah putus seperti ini, kita tinggal pasang. Ini kadang-kadang nggak sempurna motongnya. Kenapa seperti itu? Karena dia kan belum ada tekanan sepatu. Kita geser ya, kadang motongnya nggak sempurna, ini kita geser, artinya kita kananin lagi. Pisau yang ada di bawah kita geser ke kanan. Caranya bagaimana? Di situ ada baut ya, bautnya biasa baut agak gede tuh, kita kendorin, kemudian kita geser ke kanan, ke arah kanan. Jadi kita desakkan ke kanan di dia punya sepatunya itu bisa digeser-geser. Sepatu yang
pisau kanan itu kita bisa digeser-geser. Nah itu bautnya dibuka, kita geser aja tuh. Nah kita dorong ke sana itu ya. Ini macam-macam nih, yang sini nih ada yang digesernya pakai baut, ada yang bisa digeser pakai dorong aja pakai tangan bisa gitu. Ini hanya digeser pakai tangan aja, ditekan itu udah ke kanan itu dia. Kita ketok dikit. Yang penting jangan sampai terlalu kencang ketoknya. Kenapa? Karena kalau tidak menekan itu dia nanti umur tajamnya nggak lama gitu ya, karena dia kan bergeser. Nah, setelah posisinya di kanan kita pecahkan, kemudian kita coba lagi si benangnya kita potong. Kalau sudah terpotong dengan sempurna, kita pasang lagi sepatunya, kita tes langsung ke bahannya. Oke. Demikianlah tadi tutorial cara mengatasi pisau baru yang tidak memotong. Selamat beraktivitas. Salam.